Gil Boksun, tahun 2023, Netflix. Dia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan anak gadis yang beranjak remaja. Tapi dia bukan ibu biasa. Dia mempunyai dua topeng. 그때 제가 출장이 좀 있었어요. Satunya asasin kelas atas yang amat terampil dan selalu berhasil dalam setiap misinya. Yang kedua, dia adalah ibu tunggal dengan anak remaja yang problematik. Masalah datang ketika dunia gelapnya tempat bernaung ingin memperpanjang kontraknya. Juga dia dijebak dalam konflik tingkat tinggi yang melibatkan profesinya sebagai asasin tingkat atas. Dia harus memilih menjadi seorang ibu yang baik atau meneruskan jalan gelapnya. Film ini dibintangi oleh banyak aktor papan atas Korea. Akan ada infografis untuk pengenalan tokoh. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Seorang pria yang penuh tato tertidur di sebuah jalanan sepi. Tiba-tiba cahaya silau membangunkan pria yang tidur nyenyak ini. Bagaimana dia bisa dipindahkan ke sini? Dan ada wanita yang berteriak di ujung jalan. Pria ini adalah Shinichiro Oda, salah satu pimpinan Yakuza dari Jepang yang berdarah Korea. Wanita ini mendekatinya, seorang wanita paruh baya. Wanita ini bernama Gil Boksun. Tak mungkin ini ibu-ibu biasa. Di tengah malam, pakai seragam pelayan hotel. Shinichiro Oda marah siapa yang mengirimnya dan menyebutkan nama-nama saingannya di Jepang dan Korea. Boksun berujar, seharusnya Oda hidup dengan baik agar bisa mati dengan baik pula. Dia hanya menjalankan pekerjaannya. Sebagai pentolan dunia gelap, dia pernah mendengar asasin yang sangat ahli dari semenanjung Korea. Ternyata dia dikirim untuk menghabisi dirinya si macan Kansai. Boksun kaget, Oda ternyata bisa berbahasa Korea. Oda pun bertanya, kenapa dia tak dihabisi ketika tidur tadi? Boksun menjawab, dia akan menceritakannya. Oda juga penasaran, apakah itu? Suasana yang aneh, padahal kedua orang ini mau saling bunuh-bunuhan. Boksun punya seorang putri, Gil Jaeyong, kelas 1 SMA. Dalam masa puber, mereka berdebat tentang seorang politisi, calon Perdana Menteri Korea yang ketahuan memasukkan anaknya ke kampus ternama melalui jalur belakang. Kasus ini makin besar karena dia akan mencalonkan diri di pemilu. Tapi Jaeyong dan Boksun berbeda pendapat. Bagaimana harusnya orang tua menangani anaknya agar bisa bersaing dengan adil? Setelah mendengarnya, Oda merasa putri Boksun luar biasa. Jadi itulah sebabnya Boksun hari ini ingin bermain adil dengan Oda. Boksun melemparkan pedang milik Shinichiro Oda dan memberinya pakaian. Oda membanggakan pedangnya yang ditempa 400 tahun yang lalu oleh ahli pedang dari era Shogun. Boksun menjawab, Oda terlalu banyak bacot. Kapak merahnya ini seharga 30.000 won di supermarket. Dan pertarungan dimulai. Boksun tersudut. Yakuza ini semakin sombong. Hanya 3 orang di Jepang yang bisa melawannya selama ini. Tapi inilah kemampuan Boksun yang paling hebat. Dia bisa memprediksi jalan pertarungan di masa depan. Ketika tahu dirinya akan kalah, dia meminta jeda, izinkan dia ganti alat. Oda dengan sombong mempersilahkan dan bergaya dengan pedangnya. Dan dor, dia ditembak. Boksun dari tadi hanya ingin main-main dengannya. Dia harus pergi sekarang. Toko mau tutup. Dan benar saja, Boksun memang ingin pergi belanja ke supermarket. Inilah Gil Boksun. Dia sampai di komplek perumahan mewahnya, merapikan dan membereskan pekerjaannya sebagai ibu biasa. Dia menemukan rokok di saku hoodie putrinya.
dan dia teringat masa lalu ketika dia ketahuan merokok dan membuat pengakuan dosa di depan ayahnya. Tapi wajahnya babak belur dipukuli dan dia harus menelan rokok itu. Sungguh bapak yang kejam. Boksun masih berpikir bagaimana akan menangani putrinya. Putrinya pun pulang dari sekolahan. Boksun langsung bertanya, sejak kapan putrinya merokok? Jangan lakukan lagi. Tapi putrinya menjawab ketus. Perokok melarang orang untuk mulai merokok. Ibunya sungguh tak tahu malu. Boksun pun langsung marah dan ingin memberi pelajaran anaknya. Tapi ketika Jaeyong meminta maaf, dia langsung melunak. Begitulah seorang ibu. Besoknya adalah pertemuan para wali murid. Namanya juga SMA swasta elit. Tentu saja ibu-ibunya para sosialita. Mereka suka memamerkan kehidupan sosial, jalan-jalan, dan barang-barang yang mereka beli. Saat mereka menanyakan kepada Boksun kemana dia dan anaknya libur musim panas kemarin, Boksun langsung terbayang tugasnya di Arab. 그때 제가 출장이 좀 있었어요. Para ibu-ibu ini penasaran, sebenarnya apa pekerjaan ibu Jaeyong? 그냥 이벤트 회사 다녀요. Besoknya media langsung heboh. Kematian Yakuza Jepang, Shinichiro Oda, Yakuza berdarah Korea menghiasi media massa. Polisi mengatakan kemungkinan pelakunya adalah gangster musuh-musuh Oda yang ada di Korea. Ada 2 orang yang sedang menonton berita itu. Perkenalkan pria paruh baya ini, Cha Mingyu, dan wanita di sebelahnya adiknya, Cha Min-hee. Mereka adalah pimpinan dan direktur sebuah perusahaan, MK Enterprise, perusahaan yang bergerak di jasa pembunuhan dan pelenyapan target. Mereka memperkerjakan para asasin bayaran profesional. Salah satunya adalah Boksun, sebuah perusahaan yang akan kita bahas di kelanjutan film ini. Seorang pria yang bernama Yun Sok sibuk mengayunkan pedang yang Boksun ambil dari Yakuza Oda. Seorang pria pun datang, bernama Han Hee-song. Kelihatannya mereka seperti orang-orang biasa yang ngumpul di kedai. Tapi faktanya mereka adalah para asasin profesional. Boksun adalah pekerja yang terikat kontrak profesional di MK Enterprise. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya ini bekerja di perusahaan asasin yang tingkatnya lebih rendah dari MK. Pak tua pemilik kedai, Sugon, orang berkacamata, Hyunchol, dan pria besar Guangman. Orang-orang ini mengagumi Boksun sebagai seorang legenda. Apalagi baru-baru ini Boksun baru saja menghabisi Yakuza yang sangat terkenal. Tentu saja bayarannya sangat besar. Orang-orang ini semuanya sangat bermimpi ingin bergabung dengan MK. Bayarannya sangat besar dan pekerjaan selalu ada. Hee-song berkata sinis, MK bisa besar karena peristiwa 7 tahun yang lalu. Inilah yang terjadi. MK yang dipimpin oleh Migyu mempelopori pertemuan seluruh jasa perusahaan asasin bayaran bawah tanah di Korea. Ada 2 golongan di dunia bawah tanah asasin Korea. 1 perusahaan yang profesional dan 2 orang-orang yang bekerja secara freelance. Mereka menyebutnya para amatir. Di pertemuan itu disepakati 3 aturan. Pertama, jangan menghabisi anak di bawah umur. Kedua, hanya menerima pekerjaan yang secara resmi dari perusahaan masing-masing. Ketiga, tetap hanya menerima pekerjaan dari perusahaan yang tergabung di asosiasi. Jika ini disetujui, para amatir tak akan bisa bekerja di industri ini lagi. Sebenarnya ada yang tidak setuju, tapi karena perusahaan MK sangat kuat, mereka tak bisa menolak. Hee-song sebenarnya juga bergabung dengan MK, tapi para asasin MK digolongkan berdasarkan peringkat. Dia hanya peringkat D, padahal dia merasa skillnya cukup mumpuni. Beda dengan Boksun yang di peringkat A, bayarannya beda jauh. Boksun memarahi Hee-song. Jika dia tak puas, kirimi dia pisau berdarah jika mau naik peringkat. Yang lain berusaha menenangkan Boksun. Tapi Boksun merasa dia disudutkan karena berada di bawah bendera MK. Dia pun pergi dari sana. Ada tradisi tak resmi dari para asasin ini. Jika salah satunya dikirimi pisau berdarah, mereka bisa menentukan tempat lalu berduel hidup dan mati. Yang menang akan mengambil posisi yang kalah. Boksun berjalan keluar. Mobilnya sedang dikerumuni para berandal. Dia menyuruh mereka minggir. Para preman ini memakinya dan tertawa. Perasaan Boksun sedang tidak enak. Para preman ini memancing amarahnya. Tiba-tiba Hee-song datang. Dia menghajar para preman ini dan mengembalikan pedang Boksun.
Sebenarnya hubungan kedua orang ini aneh. Mereka saling membutuhkan. Hisong sangat menghormati Boksun karena wanita ini sering membantu masalahnya. Apalagi ayah Hisong saat itu sedang sakit. Dan anak Boksun, Jeong, juga mempunyai masalah di sekolah. Dia berpacaran dengan teman wanitanya Sora. Mereka sama-sama kurang perhatian di rumah. 내가 너랑 이러는 거 알면 나 목매달 걸. 진짜 모습을 알게 되면 극혐날 걸. Mereka didatangi gerombolan anak-anak laki-laki. Salah satunya adalah Cholwoo. Dia menyukai Jeong, tapi gadis remaja ini tak pernah menanggapinya. Teman-temannya mengejeknya takut kepada Jeong. Gedung megah inilah kantor MK Enterprise. Boksun berjalan masuk. Dia bertemu dengan Direktur Cha Min-hee di lift. Min-hee sebenarnya merasa cemburu kepada Boksun. Dia sangat disayang oleh kakaknya Min-gyu. Walaupun Boksun bertindak semaunya, dia tetap tak mendapat hukuman. Dia meminta Boksun ikut dengannya. 아우 됐어. 안 해. Seorang remaja menyerang seorang pria di kamar mandi. Ternyata pertarungan ini hanya simulasi. Remaja yang bertarung tadi segera menyapa Direktur Cha. Apalagi ketika Boksun memasuki ruangan. Seluruh yang ada di sana langsung heboh, bertepuk tangan memujinya. MK mendidik banyak remaja berbakat untuk ditraining menjadi asasin profesional agar bekerja di bawah mereka. Gadis remaja ini bernama Kim Yongji, salah satu peserta training yang akan debut profesional. Dia sangat gugup bertemu dengan Boksun idolanya. Cha Min-hee yang iri kepada Boksun mencoba memancing wanita ini. Yongji akan menjadi penggantinya ketika dia pensiun. Ketika Boksun akan pergi, Min-hee menyela. Gadis ini lebih baik darinya ketika dia masih muda. Boksun adalah wanita yang punya ego dan harga diri tinggi. Dia akan sparring dengan Yongji sebentar. Dan pertarungan simulasi itu dimulai. Boksun bahkan tak akan memakai alat. Cukup spidol ini saja. Yongji yang masih muda bukan lawannya. 양심 쓰는 건 좋은데 액션에 토를 너무 많이 달았네. Tapi gadis ini tentu ingin menunjukkan skill terbaiknya. Good choice. Dia melawan kembali. Tetap saja dia kalah. Mencoba bangkit dan menyerang. Dia berhasil mengenai Boksun. 옆구리 베이신 겁니다. Dan Boksun pun membalas. 나 방금 죽었어. Di dalam ruangan pribadinya, Cha Min-gyu menyodorkan 2 amplop pekerjaan kepada Boksun. 1 pekerjaan di Rusia, 1 lagi pekerjaan domestik. Klien ini hanya untuk yang grade A. Akhirnya Boksun memilih pekerjaan domestik. Dia tak ingin jauh dari anaknya. Jadi Min-gyu lah yang akan menyelesaikan pekerjaan di Rusia. Karena 2 asasin yang grade A, yang lainnya sedang liburan. Pilihannya hanya dia dan Boksun. Min-gyu menyinggung soal perpanjangan kontrak dengan MK. Dia tahu Boksun ingin pensiun, tapi setidaknya dia harus menundanya 5 tahun lagi. Min-gyu pun mengajak Boksun untuk makan di luar. Semua keakraban itu dilihat oleh Direktur Cha. Wanita ini sangat iri, kakaknya menyayangi Boksun. Tapi dia tak bisa apa-apa, memendam kebencian di hatinya. Inilah tempat kenangan mereka ketika muda dulu.
Boksun curhat tentang kelakuan anaknya yang seperti menyimpan banyak rahasia darinya. Menghabisi orang lebih mudah daripada membesarkan anak, keluhnya. Boksun membuka amplop targetnya seorang pemuda. Dia heran, kenapa ini pekerjaan grade A? Mingyu menjawab, kliennya kelas kakap. Misi ini harus kelihatan seperti bundir. Saat itulah telepon masuk. Itu dari sekolahan. Dia diminta segera datang. Boksun segera bergegas pergi. Ternyata Jae-yong menusuk teman cowoknya dengan pulpen. Ibu si korban marah-marah, kenapa anaknya menjadi korban. Bahkan dia ingin perkara ini harus sampai ke polisi. Walaupun ditengahi komite murid, ibu si cowok tetap marah-marah. Kepala sekolah menjelaskan, Jae-yong akan diskor seminggu sampai Jae-yong mau mengaku kenapa dia melakukan itu. Di jalan pulang, walaupun dicecar dan dimarahi ibunya, Jae-yong tetap tak mau memberitahu alasannya. Dia sangat marah, dia ingin menghabisi cowok itu. Semua petinggi perusahaan assassin Korea berkumpul di MK Enterprise. Mereka membahas adanya kasus-kasus pembunuhan yang tak bisa dipecahkan kepolisian. Mereka sangat yakin ada seorang amatir yang sangat ahli yang mengambil pekerjaan di luar perusahaan. Direktur Cha menduga semua pekerjaan orang ini tanpa izin dan bisa dipastikan dari luka korbannya semuanya dilakukan oleh satu orang. Para petinggi pro dan kontra, mereka tak yakin ada amatir yang sehandal ini. Bisa jadi ini pekerjaan orang perusahaan yang mengambil kerja gelap di luar. Seseorang yang bernama Sersan Shin, pimpinan salah satu perusahaan di bawah asosiasi, menyela. Bagaimana jika pegawai MK yang melakukannya? Orang ini memang tidak begitu suka dengan dominasi MK di industri ini. Mingyu menjawab, dia akan bertanggung jawab. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Mingyu mengatakan kemungkinan besar Boksun tidak akan melanjutkan kontrak bersama mereka. Cha Min-hee sudah menduganya, dia pasti memilih keluarga. Dan dia penasaran siapa ayah dari anak Boksun. Mingyu menjawab ambigu, ayahnya hanya orang biasa. Min-hee sangat yakin mereka tak akan kekurangan bakat baru yang akan bisa menggantikan Gil Boksun di masa depan. Dia merasa Boksun sudah melewati masa jayanya. Sudah berapa hari diskor, Jae-yong tetap tak mau membuka mulutnya. Kenapa dia menikam temannya dengan pulpen? Gadis remaja ini lebih senang menghindari pembicaraan dengan ibunya. Akhirnya dua misi grade A MK akan dimulai. Cha Min-gyu akan menuju Rusia. Dia masih menyempatkan menelpon Boksun, menanyakan kabarnya dan putrinya. Boksun mengatakan putrinya tak mau jujur dengannya. Itu membuatnya lelah. Mingyu memberinya nasihat. Kedua misi ini sama-sama dijalankan. Mingyu akan mengirimkan anak magang untuk membantunya. Ternyata yang membantunya adalah Kim Yong-ji. 오픈. Mereka menyiapkan peralatan. Misi kali ini, si target harus terlihat seperti bundir. Surat kematian yang dipalsukan sudah disiapkan. Mereka pun berangkat menuju apartemen si target. Mereka berdua sudah di apartemen. Gas tidur dilepaskan. Si target terlihat sangat muda. Yongji akan menyayat tangannya dihentikan. Boksun ragu melihat cara Yongji menyayat. Dia akan mencontohkannya. Tapi dia masih merasa ada yang aneh dengan si korban. Boksun teringat dengan foto yang dilihatnya tadi. Dia berhenti dan segera memeriksa. Ini adalah putra calon Perdana Menteri Oh Jong-sik yang dituduh curang masuk universitas ternama. Beritanya ada di awal film tadi. Boksun memeriksa isi surat. Dia pun sadar. Ternyata klien yang mengorder tugas ini ke MK adalah ayahnya sendiri, Jong-sik. Dia segera berhenti. Nuraninya sebagai ibu tak mengizinkan ini. Ayah ingin menghabisi putranya sendiri yang dianggap mengganggu pencalonan dirinya. Apalagi dia mendapat telepon dari putrinya. Jae-yong menangis menelpon ibunya meminta maaf. Boksun tak sanggup melaksanakan tugas ini. Sementara di Vladivostok, Rusia, Cha Min-gyu sampai. Dia memasuki sebuah bar di tengah salju. Orang-orang di sana keheranan melihat ada orang Asia yang masuk ke bar mereka. Min-gyu segera memesan minum. Saat itulah telepon dari Boksun masuk. Dia mengangkatnya. Boksun mengatakan dia gagal. Alasannya sederhana, gas tidur yang mereka bawa kurang. Pemuda itu terbangun. Min-gyu merasa ini aneh. Dia pasti membaca pesan bundirnya. Boksun yang dia tahu tak akan gagal dalam tugas ini.
Boksun sudah tahu kliennya adalah ayah kejam yang ingin menghabisi putranya sendiri. Dia telah melanggar aturan. Boksun tertawa dan menantang Mingyu. Mingyu terdiam. Emosinya campur aduk. Apalagi target yang akan dihabisinya sudah datang ke bar. Awalnya bos mafia Rusia ini rencananya akan dihabisinya diam-diam. Karena marahnya, Mingyu melampiaskannya dengan cara lain. Dia mulai menembak. Dan perkelahian barbar antara mafia Rusia dengan Mingyu dimulai. Orang ini walaupun sudah berumur, keahliannya tetap yang terbaik. Dia menghabisi semua orang di sana. Apalagi Boksun masih berkata di telepon, percaya atau tidak dia gagal, itu terserah Mingyu. Jika ingin dia tanda tangan perpanjangan kontrak, dia harus percaya. Dan tidak boleh ada yang melanjutkan pekerjaannya yang gagal. Itulah syaratnya untuk memperpanjang kontrak. Pertempuran barbar berlanjut. Dengan marah, Mingyu menghabisi semua orang di sana. Dia meminta berbicara kepada anak magang. Yeongi mengaku memang senior Boksun gagal. Mingyu kembali bicara dengan Boksun. Dia punya syarat, dia yang harus menentukan durasi kontrak. Dia akan tetap menjadi pisau buat MK. Boksun pulang ke rumah dan melihat putrinya yang sudah tidur. Jaehyung ternyata masih bangun. Gadis ini menangis karena teman wanitanya Sora tidak menjawab pesannya lagi. Berita bahwa Boksun gagal diterima Direktur Cha Min-hee. Wanita ini sangat emosi dan marah. Dia hanya bisa menelan kemarahannya ketika kakaknya memberi perintah agar kasus itu ditutup sebagai kasus gagal. Dia tak menyangka kakaknya sangat membela Boksun. Mingyu mengingat peristiwa 30 tahun yang lalu ketika pertama kali berjumpa dengan Boksun. Ayah Boksun yang perwira polisi adalah targetnya. Kasus ini akan dibuat seperti si target bundir. Target sudah tergantung di tiang. Tak disangka Boksun pulang, melihat keadaan ayahnya. Yang anehnya gadis ini tetap santai walau ditodong pistol. Mingyu berkata, skenario berubah. Ayahnya akan bundir setelah menembak putrinya sendiri. Dia terikat peraturan tak bisa menghabisi anak-anak di bawah umur. Dia seharusnya belum pulang sekarang. Terjadilah hal yang mengejutkan. Gadis remaja ini juga dendam kepada ayahnya. Boksun menendang kursi ayahnya. Dan ayahnya sekarat di tiang gantungan. Dan dia berkata, itu adalah senyuman termanis yang pernah dilihat Cha Min-yu. Sejak saat itulah Boksun ikut dengannya dan dia melatihnya. Sementara Cha Min-hee mengamuk di arena latihan tembak. Harinya benar-benar buruk gara-gara Boksun. Bawahannya datang melapor. Dia membawa bukti baru. Jejak amatir yang bekerja di luar aturan asosiasi ditemukan. Dia tersenyum melihat berkas itu. Ada peluang di sini untuk menghancurkan Boksun. Ternyata si asasin amatir adalah Han Hae-song. Orang ini terpaksa melanggar aturan untuk biaya rumah sakit ayahnya. Dan dia ketahuan. Direktur Cha sudah di sana. Esok harinya Boksun kaget melihat berita kematian putra Oh Jong-sik, calon Perdana Menteri. Ada yang meneruskan kerja gagalnya. Belum sempat dia mencernanya, tiba-tiba terdengar suara anaknya. Remaja putri ini mengaku kepada ibunya. Ada cowok yang bernama Chel-woo terus mengganggunya. Lalu mengiriminya foto-foto tentang hubungan gelapnya dengan teman wanitanya Sora. Seisi sekolah pasti heboh jika itu tersebar. Chel-woo hanya ingin menjadi pacarnya sebulan. Dia hanya ingin mendapat pengakuan teman-temannya. Yang membuat Jaehyung kecewa, Sora temannya malah membujuknya agar menuruti Chel-woo. Tidak ada ruginya. Sora juga tak ingin namanya rusak. Itu membuat Jaehyung marah dan menusuk Chel-woo. Itu membuat Boksun kaget. Dia tak menyangka anaknya begini.
Jeong mengatakan dia hanya iseng dengan Sora. Dia masih suka laki-laki. Ibunya tak usah cemas. Dia hanya kecewa merasa dicampakkan. Tiba-tiba bel berbunyi. Kim Yong-ji sudah di sana. Itu membuat Boksun marah. Remaja putri ini menangis. Direktur Cha memecatnya dari MK. Boksun menahan amarahnya. Boksun pamit dengan anaknya. Ada pekerjaan darurat yang harus dia lakukan. Boksun membawanya ke kedai rahasia Pak Tua Sugun. Boksun terpaksa menerima keluh kesah gadis ini. Dia merasa sangat sedih dipecat MK. Sugun ikut duduk di sana. Boksun memperkenalkan gadis ini, pegawai magang MK. Sementara itu, Cha Min-gyu sampai di kantor MK. Di dalam, Direktur Cha Min-hee sedang menghancurkan berkas pekerjaan gagal Boksun. Min-gyu masuk dan langsung memarahi adiknya. Min-hee malah menantang kakaknya yang sedang marah dan membuatnya serba salah. Menelan marahnya, dia pergi dari sana, kembali ke kedai makan. Tak lama 4 orang yang lain datang. Yong-ji segera memperkenalkan dirinya. Orang-orang ini kagum melihat gadis muda ini bekerja magang di MK. Yeon-suk dan Hoon-sul bicara. Boksun harus memberi selamat kepada Hae-sung. Dia naik secara resmi ke grade A di MK. Boksun heran, itu terlalu mendadak, dan menanyakan apa yang terjadi. Hae-sung cuma bisa diam. Apalagi Hyun-chul memperlihatkan berita kematian putra Perdana Menteri. Itu adalah pekerjaan gagalnya. Boksun bertanya siapa yang memberinya perintah. Dia sebenarnya sudah lama naik ke grade A, tapi gara-gara Boksun dia selalu terhalang. Orang ini mulai sombong. Tiba-tiba HP Hae-sung berbunyi dan Boksun mengangkatnya. Cha Min-hee kaget. Boksun pun langsung marah. Min-gyu mungkin tak menghukumnya, tapi dia akan mengejarnya. Min-hee tak takut. Berikan HP kepada Hae-sung. Pria ini menjawab. Dia bersama 4 temannya pekerja asosiasi dan ada juga anak magang di sini. Min-hee menyuruhnya menghidupkan speaker HP. Wanita ini sangat berani. Dia menyapa ke 4 orang yang lain dan Yong-ji. Dia akan memberi mereka peluang untuk bekerja di MK sebagai peringkat B. Syaratnya adalah menghabisi pegawai yang melanggar aturan. Keempat asasin ini bersiap. Demi masuk ke MK, mereka akan melakukan apa saja. Boksun segera mematikan HP itu. Boksun tahu orang-orang ini akan menyerangnya. Mereka tak tahu malu. Tapi mereka gelap mata oleh tawaran Cha Min-hee. Pak Tua Segun mulai menyerang duluan. Yang lain pun ikut-ikutan. Siapa yang tak ingin debut di MK? Mereka mengeroyok Boksun. Perkelahian barbar dan brutal dimulai. Pak Tua Segun tewas. 건들지 말게. Orang kedua Yeon-suk menyusul. Tinggal 3 orang lagi. Orang-orang ini meminta maaf, tapi mereka butuh hidup dan ingin uang lebih. Yong-ji ikut bergabung. 사회생활 잘하네. Dan dimulai. Ternyata Yong-ji berada di pihak Boksun. Dia bertarung bersama seniornya. Hyun-chul korban ketiga. Hae-sung bukanlah lawan Boksun. Dia dihajar dengan sangat parah. Dan Boksun menolong Yong-ji yang dihajar Gwangman. Orang ini tewas. Sekarang hanya tinggal Hae-sung. 데뷔 축하해.
dan dia membuat pengakuan dosa. Dia melakukan pekerjaan tanpa izin dan dia ketahuan oleh Direktur Cha Min-hee. Dia tak punya pilihan meminta maaf kepada Boksun. Boksun sangat marah. Banyak sekali kekacauan yang ditimbulkan oleh Cha Min-hee. Boksun menelpon cleaner dari MK agar datang membersihkan tempat itu. Boksun pun keluar dari sana dan ditelepon anaknya. Saat itulah tiba-tiba Min-gyu datang dan menyerangnya. Dia sudah keterlaluan kali ini. Dia sangat marah kepada Boksun. HP itu masih hidup. Suara Jae-yong memanggilnya. Saat itulah Yong-ji datang dan mengatakan bahwa Direktur Cha yang menyuruh orang-orang itu menghabisi Boksun. Min-gyu langsung terdiam. Dia bicara, Boksun harus tetap di MK dan memperpanjang kontrak. Dia akan menjamin keamanannya. Boksun yang masih emosi berkata, dia akan mencari adik Min-gyu. Orang ini mengancam, Boksun jangan macam-macam. Sekarang hanya dia yang bisa melindunginya. Perusahaan yang lain akan mengejar Boksun karena pegawai mereka tewas olehnya. Tapi Boksun menjawab, bagaimana jika dia memberitahu sebabnya? Apakah Cha Min-hee akan aman? Min-gyu marah dan mengancamnya. Kedua orang ini bersiap. Boksun tahu jika dia menyerang sekarang dia akan kalah. Dia pun berkata, akan ke kantor besok pagi. Sebelum pergi dia mengatakan, Yong-ji tak bersalah, jangan pecat dia. Boksun membersihkan lukanya dan segera pulang. Jae-yong sangat ketakutan, dia sangat bersyukur ibunya selamat. Dia sangat cemas tadi. Jae-yong sangat penasaran, dia menemukan pistol dan paspor palsu di tas ibunya. Dia menduga ibunya bekerja di Badan Intelijen Negara. Putrinya juga agak lega, walaupun ibunya tak mengaku, itu sudah cukup baginya. Boksun sangat lega, putrinya tak tahu pekerjaan yang sebenarnya. Dia menangis dan menguatkan dirinya. Besoknya perusahaan yang bergabung di asosiasi heboh. Mereka mendapat kabar Boksun yang melakukannya. Mereka akan meminta MK tanggung jawab, meminta penjelasan dari ketua Cha Min-gyu. Orang-orang ini sudah lama tak puas dengan dominasi MK. Mungkin inilah saatnya mereka membalas. Dan ketua Cha Min-gyu sampai. Boksun ingin naik lift, kartu aksesnya dimatikan. Cha Min-hee datang mengejeknya. Dia mengira Boksun sudah tewas. Cha Min-hee mengajak Boksun ke kantornya. Dia akan memperlihatkan kontraknya. Min-hee menyodorkan surat itu. Wanita ini masih percaya diri. Boksun semakin marah. Mendengar Yong-ji sudah dihabisi karena tak boleh ada saksi. Dan Boksun pun menyerahkan pulpen besi yang penuh darah kepada pegawai di bawah. Pegawai ini langsung lari ke atas. Direktur Cha Min-hee meninggal dalam keadaan yang menggenaskan. Kembali ke ruang pertemuan, Cha Min-gyu menjelaskan kronologisnya. Haesong lah yang terduga yang mengambil pekerjaan tanpa izin, dan Boksun yang bertugas menghabisinya. Keempat orang yang di sana membantu Haesong. Boksun pun terpaksa menghabisi semuanya. Tapi orang-orang ini tak percaya. Mereka ingin Boksun hadir di sana. Min-gyu akan mengaturnya di masa depan. Tapi Sersan Shin tahu ada gadis magang yang bersama Boksun. Dia ingin saksi itu dihadirkan. Tapi ternyata Kim Yong-ji dihabisi oleh ketua Min-gyu. Tak boleh ada saksi peristiwa malam ini. Gadis malang Yong-ji menjadi korban. Sersan Shin tak terima saksi tunggal menghilang. Dia meminta ketua Cha bertanggung jawab. Orang ini dengan berani meletakkan belati di atas meja. Apa tindakannya sekarang? Min-gyu emosi dan berkata dia tak bisa melanggar aturan karena dialah aturan tersebut. Dia menghabisi orang ini dengan brutal. Dia berteriak marah, dilarang mengeluarkan senjata saat pertemuan. Tak ada yang berani ikut campur. Orang ini berdiri di atas meja. Para pimpinan yang lain ada yang pergi dan ada yang bertahan. Min-gyu berteriak marah. Jika ada yang tak senang dengannya, bisa mengiriminya pisau berdarah. Ketua Min-gyu sampai di kantor adiknya. Di tempat yang penuh darah itu, dia menelpon ke rumah Boksun. Jae-yong yang mengangkatnya, mengatakan ibunya belum pulang. Min-gyu memberikan pesan kepada Jae-yong. Dia telah menerima pesan ibunya. Ibunya bisa menemuinya di kantor. Pemakaman Cha Min-hee diadakan. Orang-orang ini heboh mendengar bahwa rumor Gil Boksun mengirimi ketua Cha Min-gyu pisau berdarah. Hari itu datang. Min-gyu menunggu Boksun di ruangan pribadinya. Boksun pun bersiap akan pergi.
Dia ingin menemui putrinya, bisa saja ini pertemuan terakhir mereka. Tapi dia memilih untuk pergi saja. Saat Boksun pergi, pegawai MK datang, menekan bel dan memberikan tablet yang ada siaran langsung CCTV di ruangan Cha Min-gyu. Boksun kali ini akan menghadapi lawan yang berat, mentornya sendiri. 누가 내려올지 궁금하구나. 이따 봐요. Min-gyu menyambutnya dengan tembakan peluru. Anehnya dia sengaja tak mengenai Boksun. Sudah ada 2 belati yang disiapkan di meja. Min-gyu merasa sedih, adiknya meninggal, tapi dia tak bisa menangis. Boksun berkata, malam ini kita akan tuntaskan semuanya. Boksun pun membayangkan bagaimana dia akan menyerang Min-gyu. Dari banyak percobaan yang akan dilakukannya, dan bagaimanapun cara dia menyerangnya, dia tetap akan kalah. Karena orang inilah yang melatihnya dulu. Tapi ternyata ada variabel lain. Boksun tahu kelemahan Min-gyu, yaitu dirinya, Gil Boksun. Boksun menyerang, dan memang Min-gyu tak pernah bisa menghabisi wanita ini. Dia mencintai Boksun. Dia lebih memilih dirinya yang menjadi korban. Dia tak tega anak itu besar tanpa ibu. Ada satu hal yang ambigu yang tak disebutkan sepanjang film ini. Siapakah ayah Gil Jae-yong? Mimin yakin inilah orangnya. Jae-yong yang melihat CCTV di tablet itu menangis. Akhirnya dia tahu profesi ibunya. Rahasia yang selama ini Boksun jaga terbongkar juga. Boksun pun menangis dan segera pulang, ingin cepat-cepat menemui anaknya. Asasin paling sadis pun masih takut dosanya ketahuan anaknya. Jae-yong sudah tertidur. Ketika Boksun akan menutup pintu, gadis ini bangun. Dan dia memilih untuk tak mengatakan apa-apa tentang pekerjaan ibunya. Dan besoknya Jae-yong memilih untuk melepaskan bebannya. Dia menemui Sora di sekolah untuk berpamitan. Dan dia berbisik, jika dia menemuinya lagi, dia akan menghabisinya. Dan film ini pun berakhir. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat terus dan bahagia terus. Bye.